Saat itu, Aditya ini sebenarnya bingung harus mencari uang kemana dan meminta tolong kepada siapa. Dia sangat membutuhkan uang itu, tapi ya tidak ada jalannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Bandung, Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang politikus yang sosoknya dikenal sangat berwibawa namun harus mengalami nasib sial, yang mana dalam kejadian tersebut dia dan anaknya menjadi korban penikaman seseorang yang tidak dikenal. Kejadian tersebut menyebabkan luka yang cukup parah. Pelaku dari kejadian ini merupakan orang random yang ternyata sedang butuh uang. Dia mempunyai masalah keuangan dengan perusahaannya. Tapi kok bisa-bisanya dia menikam seorang politikus beserta dengan anak dari politikus tersebut? Apa hubungannya seseorang yang butuh uang dengan penikaman terhadap orang lain? Nah, sekarang kita bahas selengkapnya tentang kasus yang satu ini di Kata Pena. Bahwa mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus orang tak dikenal di kediamannya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saksi juga melihat seorang pria menunggu korban masuk ke rumah sesaat setelah memarkirkan kendaraan. Pelaku kemudian mendekati dan korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di Bandung, tepatnya di komplek perumahan GBA Blok F yang merupakan pemukiman padat penduduk, ada seorang pria yang bernama Jaja Ahmad Jayus yang lahir pada tanggal 6 April tahun 1965. Dia ini biasa dipanggil Jaja. Jaja ini tinggal bersama anak dan istrinya. Istri Jaja bernama Nike Kusmiati dan mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Ilmi Indah, Rahmi Dwi Utami, dan seorang anak laki-laki yang namanya tidak dipublish. Dari ketiga orang anak Jaja, diketahui anak pertamanya yang bernama Ilmi itu sudah menikah dan hidup secara terpisah. Rumah Ilmi ini letaknya tidak jauh dari kediaman orang tuanya. Masih satu komplek dan hanya terhalang 6 blok saja. Jadinya, Jaja bersama istrinya hanya tinggal dengan 2 anaknya, yaitu Tami dan 1 orang lagi anak laki-laki. Jaja ini dikenal sebagai sosok yang sangat berwibawa dan pekerja keras. Dia juga terkenal pintar. Kepintarannya itu membawa dia berhasil menyelesaikan pendidikan di Unpas pada tahun 1989. Dan di saat itu, Jaja mengambil fokus pada bidang keperdataan. Lalu selanjutnya dia juga mendapatkan gelar magister hukum dari Universitas Katolik Parahyangan. Dan akhirnya dia meraih gelar doktor pada tahun 2007 di Universitas Padjadjaran Bandung. Dari segi pendidikan yang sangat mumpuni ini, akhirnya Jaja ini menitikan karirnya sebagai tenaga pendidikan dan juga terjun dalam dunia politik. Ketika dia menjadi seorang politikus, di saat itu dia menjadi sangat terkenal. Bahkan dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial. Namun sebelum itu, banyak perjalanan karir yang sudah dia lalui, di mana dia ini pernah berkarir sebagai seorang dosen dari tahun 1990. Bahkan akhirnya dia pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan atau Unpas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Selain di Unpas, dia juga pernah mengajar di Universitas Purwakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Saking kompetennya Jaja dalam mengajar dan juga menjadi dosen, dia sampai-sampai mendapatkan nominasi dosen teladan Kopertis Jawa Barat. Dan tidak sampai di situ, Jaja juga pernah menjadi direktur Lembaga Riset PT Pusha Mandiri dan dia juga aktif menuliskan karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Hingga akhirnya, Jaja ini menjadi seorang Ketua Komisi Yudisial untuk 2 periode, yaitu dari tahun 2010 ke 2015 dan 2015 ke tahun 2020. Pada tahun 2018, saat dia menjadi anggota Komisi Yudisial, dia sempat diangkat menjadi ketua pada periode Juli 2018 sampai Desember 2020.
Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui ya sobat, seberapa pentingnya Jaja dan seberapa banyak harta yang dia miliki karena dia bukan orang sembarangan. Lalu, meskipun Jaja ini adalah orang yang sibuk, dia selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Jaja bisa dikatakan sangat menyayangi anak dan istrinya. Di saat ada waktu luang, dia selalu menyempatkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalau biasanya orang sudah punya jabatan, jarang sekali memperhatikan keadaan rumah, berbeda dengan Jaja. Dia selalu membantu mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan sampai mencuci piring sekalipun. Bisa dikatakan, dia ini memang tidak bisa jika berdiam diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi kalau misalkan sedang ada di rumah, dia senang melakukan pekerjaan rumah meskipun sebenarnya memiliki asisten rumah tangga. Lalu sobat, di sisi lain di dalam kejadian ini, ada seorang laki-laki yang bernama Aditya. Usianya sudah menginjak 35 tahun. Dalam cerita ini, tidak banyak informasi mengenai latar belakang Aditya ini sobat. Apakah dia sudah punya anak atau tidak? Tapi yang jelas, dia ini sudah menikah dan bekerja sebagai sales roti yang penghasilannya bisa dikatakan ya tidak seberapa, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Karena merasa gajinya itu tidak cukup, Aditya ini yang harusnya setor uang penjualan roti ke perusahaan tempatnya bekerja, malah di saat itu menyelewengkan dana perusahaan dengan tidak menyetorkan uang tersebut. Dia malah menggelapkan dan memakai uang penjualan roti selama 2 minggu yang jumlahnya kira-kira hampir 7-8 jutaan. Pada awalnya, karena atasan tempat dia bekerja belum mengetahui atau belum sadar penggelapan dana itu dilakukan oleh Aditya, mungkin karena mereka belum melihat rekap penjualan, jadinya Aditya ini aman-aman saja dalam melakukan penggelapan uang tersebut. Sampai ketika tiba waktunya, di saat dilakukan rekap, barulah ketahuan kalau ternyata ada uang yang kurang dan uang itu telah digelapkan atau dipakai oleh Aditya. Tentu saja hal ini menjadi masalah bagi Aditya. Dia akhirnya diminta untuk mempertanggungjawabkan hal itu oleh pihak perusahaan. Dia dituntut untuk mengganti uang tersebut. Pihak perusahaan sempat marah-marah kepada Aditya dengan berkata, "Bisa-bisanya kamu ya, pakai uang perusahaan, pantas aja dari kemarin minus terus. Saya nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus ganti uang itu secepatnya. Kalau nggak, saya bawa ke jalur hukum, kamu saya pecat," ucap atasannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sobat, karena tidak mau merusak citranya dan malu terhadap orang-orang, Aditya pun mengatakan, "Baik pak, saya bakal ganti uang itu secepatnya. Kalau enggak, ya silakan pecat saya pak," ucap Aditya. Setelah dia mengatakan hal itu, kemudian pihak perusahaan memberikan Aditya waktu untuk mengganti uang tersebut. Saat itu, Aditya ini sebenarnya bingung harus mencari uang kemana dan meminta tolong kepada siapa. Dia sangat membutuhkan uang itu tapi ya tidak ada jalannya. Lalu sampai ketika dia melihat keponakannya sedang memainkan handphone. Lalu di saat itu dia kepikiran apa dia bisa memanfaatkan keponakannya itu. Di mana ketika keponakannya itu sedang lengah, Aditya mencoba untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian dia menggadaikan handphone tersebut tanpa sepengetahuan keponakannya serta saudaranya. Dan tidak hanya itu, dia juga menjual ponsel pribadinya dari hasil jerih payahnya selama ini. Dan uang hasil menjual serta menggadaikan handphone hanya terkumpul sebanyak 3,5 juta rupiah. Yang mana artinya dia masih kekurangan banyak, yaitu sekitar 4 jutaan lagi. Kelakuannya mengambil ponsel keponakannya itu kemudian ketahuan, yang mana hal ini juga menjadi masalah baru baginya. Keponakannya itu meminta Aditya untuk segera mengembalikan handphonenya. Di saat itu Aditya pun semakin bingung. Dia sedang ada masalah dengan harus menggantikan uang perusahaan. Sekarang dia malah dituntut oleh keponakannya karena dia ketahuan mencuri handphone keponakannya itu. Nah makanya Aditya kemudian berpikir untuk mencari jalan lain. Sampailah beberapa waktu kemudian, akhirnya dia kepikiran untuk mencuri lagi, tetapi kali ini ingin mencuri uang dari orang lain. Dia sempat berpikir di mana dia harus mencuri. Di saat itu dia berpikir tidak mau melakukan pencurian di jalanan, yang ada nanti dia malah bonyok, dipukuli oleh orang-orang. Akhirnya
dia memutuskan untuk melakukan pencurian di rumah milik orang random, alias targetnya bisa siapa saja, orang-orang yang tidak dikenal yang akan dia pilih dengan acak. Lalu, setelah berpikir panjang, dia memantapkan diri dan mengumpulkan mental. Sampailah di satu waktu, tepat di tanggal 28 Maret tahun 2023, Aditya berjalan-jalan mencari rumah yang akan menjadi target curiannya. Sejak pukul 11 pagi, dia mulai berkeliling. Hingga pukul 3 sore, dia mengitari daerah Bale Endah, Bojong Soang, dan masuk ke Ciganitri. Lalu tidak lama kemudian, akhirnya dia mendapatkan rumah yang dia cari. Ternyata rumah yang dia pilih dan menjadi target itu adalah rumah Jaja, mantan ketua Komisi Yudisial tadi. Di saat itu, Aditya ini berpikir rumah Jaja adalah rumah yang sangat cocok. Dan setelah memilih targetnya, dia langsung pulang ke rumah untuk mengambil beberapa perlengkapan. Dia ingin membawa parang yang nantinya akan dia gunakan untuk menghabisi targetnya jika aksinya itu ketahuan. Lalu singkat cerita, setengah jam kemudian, Aditya yang sudah berniat untuk kembali lagi ke rumah Jaja, dia mengendarai sebuah motor yang dipinjam dari kerabatnya. Di dalam perjalanan, dia gelisah dan deg-degan. Tetapi apa boleh buat, semua ini karena dorongan dia harus membayar hutang. Lalu, sebelum sampai ke rumah Jaja, di jalan dia berpapasan dengan sebuah mobil yang ternyata di dalamnya ada Jaja yang baru saja pulang bekerja. Pada saat itu, sebenarnya Aditya ini tidak mengenal orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dia juga tidak tahu kalau orang di dalam mobil itu merupakan pemilik rumah yang menjadi targetnya. Nah, namun di saat itu karena dia takut kalau misalkan dia jalan duluan, nanti orang di dalam mobil itu melihat apa yang dia lakukan, makanya dia membiarkan mobil itu melaju terlebih dahulu di depannya. Sampai seketika, mobil itu ternyata berhenti di depan rumah targetnya. Barulah Aditya ini mengetahui kalau orang di dalam mobil yang berpapasan dengan dia itu merupakan penghuni dari rumah yang dia incar. Mengetahui hal itu, kemudian dia menunggu Jaja masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Saat itu, di dalam pikiran Aditya, sepertinya dia tidak hanya akan mencuri, tetapi juga harus merampok dengan cara menghabisi nyawa si penghuni rumah. Soalnya, jika dia hanya mencuri, dia bakal ketahuan juga, dan si penghuni rumah akan melaporkan dia kepada polisi. Jadi lebih baik sekalian saja dihabisi. Lalu singkat cerita, masuklah Jaja ke dalam rumahnya. Kemudian Aditya sempat memarkirkan motornya dan mengikuti Jaja dari belakang. Pada saat itu, kebetulan sekali Jaja yang baru masuk ke dalam rumah lupa mengunci pintu rumahnya. Di dalam rumah, Jaja bertemu dengan anaknya Tami, yang kebetulan istrinya Jaja saat itu sedang tidak ada di rumah. Entah kemana perginya. Lalu seperti biasa, Jaja yang baru tiba di rumah kemudian langsung bersih-bersih dan mengambil jemuran di balkon rumahnya. Tidak lama kemudian, Aditya yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah tiba-tiba kepergok oleh Tami, yang mana kebetulan Tami di saat itu sedang ingin keluar rumah untuk mengambil sesuatu. Baru saja Tami sampai di pintu kamar, dia berpapasan dengan Aditya dan bertanya, "Mas, siapa ya? Kok main masuk aja ke rumah saya? Ada keperluan apa?" tanya Tami. Kemudian Aditya di saat itu panik dan kaget. Tiba-tiba dia langsung mengatakan, "Woi, diam kamu, jangan macam-macam ya," ucap Aditya sambil melotot dan menodongkan parang yang dia bawa. Kemudian di saat itu, Tami merasa ketakutan. Dia berjalan mundur masuk ke kamarnya. Hal itu juga diikuti oleh Aditya hingga keduanya berada di dalam kamar Tami. Dan saking takutnya Tami tidak berani menatap Aditya, dia sambil menutup matanya dan mengatakan, "Jangan apa-apain saya mas, tolong mas, ampun mas." Namun sobat, Aditya tidak menghiraukan hal itu. Dia langsung melayangkan parang dengan kejamnya ke arah kepala Tami. Dan di saat itu kepala Tami diserang bertubi-tubi secara brutal oleh Aditya dengan sekuat tenaga. Dan kepala Tami mengalami luka menganga yang cukup besar hingga mengeluarkan cairan merah yang cukup banyak akibat tebasan parang yang dilakukan oleh Aditya. Tami di saat itu berteriak dan merintih kesakitan. Tak hanya kepalanya saja, beberapa bagian di tubuhnya juga ikut ditikam oleh Aditya. Tangannya yang berusaha menghalangi kepalanya dari parang. Hal itu juga membuat tangannya terluka dan mengalami sobek yang sangat besar. Dan karena menerima tikaman menggunakan parang oleh Aditya, tulang Tami
sampai patah terkena sabetan parang. Dia juga mengalami patah tulang pada jari telunjuk kanan, bahkan jari manisnya yang nyaris putus dan remuk. Tami yang sudah berlumuran cairan merah kemudian berteriak sejadi-jadinya. Dia minta tolong sambil menangis. Lalu dari atas balkon, ayahnya Jaja yang mendengar suara teriakan anaknya kemudian merasa panik. Dia langsung turun ke bawah sambil bertanya, "Tami, ada apa nak? Kenapa teriak-teriak?" Nah kemudian Jaja bergegas turun dan menghampiri sumber suara. Dan dia tiba di kamar anaknya. Sesampainya di kamar anaknya, betapa terkejutnya dia melihat kondisi anaknya yang sangat mengenaskan. Dan di sana ada seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Dia bertanya, "Wih, siapa kamu? Kamu apain anak saya? Mau apa kamu?" tanya Jaja. Namun Aditya di saat itu tidak peduli. Dia melanjutkan aksi pembacokannya. Dia tidak segan-segan melayangkan parangnya ke bagian leher sebelah kiri Jaja. Dan di saat itu, Jaja mengalami luka yang sangat parah. Cairan merah yang menyembur dari leher Jaja itu seperti air keran. Di saat itu, Jaja masih punya tenaga dan masih sadar. Kemudian dia menahan sabetan parang dari Aditya. Namun sayangnya, Jaja yang kehabisan cairan merah mulai merasa lemah. Yang mana hal itu membuat Jaja akhirnya tumbang dengan bagian leher yang terluka parah dan juga cairan merah yang juga terus menyembur hingga berserakan di lantai kamarnya Tami. Kemudian Jaja yang sudah tidak tahan akhirnya mengangkat tangannya dan mengatakan, "Tolong hentikan, ampun, apapun maumu, tolong pergi, ambil saja apapun yang kamu mau tapi tolong pergi, jangan sakiti saya dan anak saya." Kemudian tanpa pikir panjang, karena tidak berniat ingin mengeksekusi hingga menghilangkan nyawa, Aditya di saat itu langsung pergi keluar kamar. Nah dari sini dia dengan santainya keluar dari ruangan tersebut dan sempat mengambil beberapa barang. Namun karena paniknya, dia mengambil barang-barang yang asal-asalan. Pada saat dia keluar dengan tenang melalui pintu belakang, ternyata ada beberapa tetangga Jaja yang sedari tadi sudah mendengar teriakan Jaja dan anaknya dan mereka berkerumunan menunggu di luar. Mereka menghampiri rumah Jaja karena mendengar teriakan tersebut. Para tetangga ini berkerumunan di luar karena merasa tidak enak kalau langsung main masuk saja ke rumah tersebut dan mereka saling bertanya apa yang terjadi di dalam. Sampai ketika mereka kembali mendengar suara teriakan Jaja yang meminta tolong dan mereka langsung masuk ke dalam rumah itu. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Jaja dan Tami yang sudah terkulai lemas berlumuran cairan merah. Lalu salah seorang warga langsung menelpon pihak kepolisian dan ambulans untuk segera memberikan pertolongan kepada anak dan ayah tersebut. Dan kemudian salah seorang tetangganya juga menghubungi anak pertama Jaja yang bernama Ilmi. Lalu Ilmi mengangkat telepon itu dan bertanya, "Halo, ada apa? Apa yang terjadi dengan ayah saya?" tanyanya. Dan di saat itu tetangganya berkata, "Mi, tolong Mi, ya Allah Mi, itu ayah kamu, tolong kesini Mi," ucap tetangganya. Kemudian Ilmi bertanya lagi, "Ada apa? Apa kecelakaan?" Lalu tetangganya menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi di rumah ayahnya. Dan Ilmi yang mendengar hal itu tiba-tiba menjadi lemas dan dengan penuh rasa panik, dia langsung bergegas menuju ke rumah ayahnya dengan menggunakan mobil. Kedua anak Ilmi yang tengah tertidur pun dia angkut ke dalam mobil untuk ikut dibawa serta. Saat dia menuju ke rumah ayahnya, Ilmi ini sempat berpapasan dengan mobil ambulan yang ternyata sudah membawa ayah dan adiknya ke rumah sakit Mayapada. Pada saat itu, Ilmi mengambil keputusan untuk memilih menuju ke rumah ayahnya terlebih dahulu, di mana Ilmi ingin memastikan dengan mencoba masuk ke dalam rumah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya Ilmi di TKP, berdasarkan dari apa yang dia lihat, dia bisa membayangkan peristiwa sadis yang menimpa ayah dan adiknya itu. Cairan merah yang berserakan di lantai membuat Ilmi menangis sejadi-jadinya. Ilmi sempat memeriksa semua barang yang ada di rumah, memastikan apakah ada barang yang berharga yang hilang. Yang mana jika ada barang yang berharga hilang, maka dapat dipastikan itu adalah aksi perampokan. Namun menurut Ilmi, tidak ada satu barang berharga pun yang hilang. Ilmi kemudian merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kemudian sobat, di sisi lain, si pelaku yaitu Aditya yang melakukan hal keji itu kemudian mencari tempat persembunyian. Dia tidak pulang ke rumah, namun dia justru pergi ke tempat kerjanya. Di tempat kerjanya itu, Aditya sempat bertemu dengan atasannya yang bernama David. Lalu David ini bertanya, "Loh Adit, kamu kenapa? Kok datang-datang baju kamu berlumuran cairan merah gitu? Ada apa Dit?"
Lalu kemudian Aditya menjawab, "Ah, nggak apa-apa, ditabrak orang tadi," ucapnya. Lalu kemudian David berkata lagi, "Waduh, kok bisa sampai kayak gitu? Ya ampun, sini-sini saya obatin," ucap David kurang lebih seperti itu. Lalu di saat itu, Aditya ini menolak. Dia langsung memilih untuk pulang ke rumah dengan keadaan baju yang sudah diganti. Namun, celananya belum diganti, masih dalam keadaan berlumuran cairan merah. Sesampainya Aditya di rumah, istrinya pun bertanya, "Lah kok, ini kok banyak cairan merah gini? Kamu kenapa? Ini ada apa? Kamu jatuh di jalan atau gimana?" tanya istrinya dengan panik. Kemudian Aditya hanya menjawab, "Iya tadi kecelakaan motor, nggak usah khawatir, aku tadi di tempat kerja nggak kemana-mana kok," ucapnya. Lalu istrinya berkata lagi, "Nggak kemana-mana gimana? Itu kok bisa sampai ada cairan merah gitu?" tanyanya lagi. Kemudian Aditya hanya bilang, "Udah nggak usah dibahas, aku capek banget malah nanya-nanya mulu, kan bisa nanyanya nanti aja." Perkataan Aditya itu membuat istrinya jadi bungkam dan tidak bertanya lagi. Lalu kemudian saat Aditya hanya mengganti celananya saja, dia lalu memilih untuk kembali ke tempat kerjanya. Sementara itu di TKP, pihak kepolisian sudah datang. Pihak kepolisian langsung menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu polisi mendapati 4 orang saksi dan melakukan interogasi kepada mereka. Dan tidak hanya itu, polisi juga sempat melihat CCTV rumah Jaja untuk mencari tahu siapa pelaku dalam kasus ini. Nah, dari segala informasi yang didapat dan juga adanya bukti rekaman CCTV, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengantongi identitas pelaku. Kurang dari 10 jam, pihak kepolisian langsung mengejar pelaku, yaitu Aditya yang diduga kuat sebagai tersangka. Pada saat mendatangi rumah Aditya, istri Aditya sangat kaget. Saat ditanya oleh pihak kepolisian, istri Aditya mengatakan kalau tadi suaminya memang berlumuran cairan merah dan sempat mengganti pakaiannya lalu pergi kembali ke tempat kerjanya. Nah, dari keterangan istrinya itulah, tanpa berlama-lama pihak kepolisian langsung saja pergi ke tempat Aditya bekerja. Aditya ditangkap di sana. Pada saat ditangkap, Aditya ini tidak melakukan perlawanan apapun. Dia dibawa ke kantor polisi, lalu dilakukan pemeriksaan. Pada saat dimintai keterangan, polisi mendesak Aditya. Lalu, karena memang dia bersalah dan sudah disodorkan beberapa barang bukti, akhirnya Aditya ini langsung mengakui kesalahannya. Dia bilang kalau dia melakukan hal itu karena terpaksa dia terlilit hutang. Singkat cerita, setelah dilakukan banyak tahapan pemeriksaan dan menjalani persidangan, akhirnya Aditya ini dijatuhi hukuman penjara selama 19 tahun. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan menurut dari pihak keluarga Jaja tidaklah sebanding. Bahkan keluarga ini menemukan banyak kejanggalan atas peristiwa itu, di mana pihak keluarga merasa bingung. Kalau memang ada niat ingin mencuri, kenapa harus dilakukan pada jam 3 sore, di mana komplek itu keadaannya tidak sedang sepi? Lalu juga kenapa Aditya ini tidak langsung saja mencuri? Kenapa harus menunggu dulu Jaja masuk ke dalam rumah, baru dia ikut masuk? Lalu kenapa tidak ada barang yang hilang satupun? Padahal banyak sekali barang berharga yang bisa dicuri di rumah itu. Dan masih banyak sekali hal-hal yang dirasa janggal dari peristiwa itu. Pada awalnya, banyak yang menduga karena Jaja merupakan mantan anggota Komisi Yudisial, mungkin saja Aditya ini adalah eksekutor kiriman dari lawan politiknya. Namun, memang tidak ada bukti yang kuat tentang adanya motif itu. Sudah menetapkan kronologi kejadian dan motifnya dan juga hukuman yang harus dihadapi oleh Aditya. Lalu bagaimana kondisi Tami dan Jaja seusai kejadian tragis itu terjadi? Nah, ternyata alhamdulillahnya kondisi Tami semakin lama semakin membaik dan pulih. Tami sempat dioperasi dan keadaannya sempat kritis karena kehabisan banyak cairan merah dan juga mengalami luka sobek menganga yang cukup besar di beberapa bagian tubuhnya. Di samping itu, pasca kejadian, beberapa hari setelah dilakukan penanganan secara intensif, Jaja pun akhirnya sadar, bahkan dia sempat dioperasi. Pasca operasi, hal yang diucapkan pertama oleh Jaja adalah, "Anak saya mana? Kenapa ada orang jahat yang coba anak saya? Handphone saya mana? Saya mau telepon." Di saat itu, istri Jaja beserta anaknya yang paling tua menenangkan Jaja karena hal tersebut membuat nafas Jaja menjadi cepat naik turun dan keadaannya juga turun. Namun, terlihat dengan sangat jelas Jaja ini sangat trauma dengan apa yang menimpa dia serta anaknya. Lalu,
Jaja sempat dibawa pulang dan dirawat jalan. Sampai pada hari Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, Jaja pun ternyata tidak bisa bertahan. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan hal itu menjadi duka yang sangat mendalam bagi istri dan anak-anaknya serta keluarga besarnya. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Jaja yang secara tiba-tiba beserta dengan anaknya mengalami aksi pembacokan sadis yang dilakukan oleh Aditya, orang yang sama sekali tidak dikenal oleh Jaja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?